Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Ana Agung Gede Suryabana dengan nomor absen 17. Saya berasal dari Ilkom Denpasar, semester 1. Jadi, pada video kali ini, saya akan menjelaskan Learning Journal mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia. Jadi, yang saya jelaskan berupa manfaat dari materi apa yang telah saya pelajari dan pengalaman belajar yang telah saya pelajari selama 16 pertemuan. Baik, silahkan disimak. Baik, di sini pada minggu pertama, saya mempelajari tentang pengantar sistem komunikasi di Indonesia. Jadi, materi ini memberikan pemahaman dasar tentang konsep, sejarah, dan struktur sistem komunikasi di Indonesia. Contoh simpelnya seperti komunikasi pemerintahan melalui media massa untuk menyampaikan program pembangunan kepada masyarakat, seperti itu. Jadi, di materi ini saya memahami bahwa komunikasi berperan penting dalam kehidupan sosial dan nasional. Baik, di minggu kedua saya mempelajari tentang media massa di Indonesia. Jadi, materi ini memberikan peran media massa, regulasi pers, dan perkembangan media digital. Jadi, contoh simpelnya seperti pemberitaan pemilu di televisi dan portal berita online yang memengaruhi opini publik. Jadi, saya menjadi lebih kritis dalam menerima informasi dari media. Baik, di minggu ketiga saya mempelajari tentang komunikasi politik di Indonesia. Jadi, materi ini menjelaskan peran media dalam politik dan kampanye. Jadi, contohnya seperti penggunaan media sosial oleh calon pemimpin untuk menarik simpati masyarakat. Jadi, di sini saya memahami bahwa komunikasi politik sangat memengaruhi partisipasi politik publik. Baik, selanjutnya di minggu keempat saya mempelajari tentang sistem komunikasi di desa dan kota. Jadi, materi ini membahas perbedaan pola komunikasi masyarakat desa dan kota. Contohnya, seperti desa lebih sering menggunakan komunikasi langsung, sedangkan kota lebih mengenalkan media digital. Jadi, saya menyadari bahwa lingkungan mempengaruhi cara kita dalam berkomunikasi. Baik, di minggu kelima, saya mempelajari regulasi dan kebijakan komunikasi. Jadi, materi ini membahas peraturan dalam sistem komunikasi Indonesia. Contohnya seperti aturan penyiaran yang membatasi konten tidak layak tayang, seperti kekerasan, ujaran kebencian, dan lain-lain. Jadi, saya memahami pentingnya regulasi untuk menjaga etika dalam berkomunikasi. Baik, di minggu ke-6, saya mempelajari tentang sistem komunikasi antar pribadi. Jadi, materi ini membahas komunikasi antar individu dalam konteks budaya Indonesia. Contohnya seperti penggunaan bahasa sopan saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Jadi, saya belajar bahwa sikap dan etika sangat menentukan keberhasilan berkomunikasi agar tidak terjadi miskomunikasi. Baik, di minggu ke-7, saya mempelajari tentang komunikasi di era digital. Jadi, materi ini membahas perubahan komunikasi akibat teknologi digital, seperti penggunaan aplikasi pesan instan untuk berkomunikasi sehari-hari. Contohnya seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Jadi, saya memahami manfaat sekaligus risiko dari komunikasi digital. Baik, di minggu ke-8, saya mengerjakan yang namanya ulangan tengah semester, jadi tidak dijelaskan. Jadi, next, di minggu ke-9, saya mempelajari tentang regulasi dan lembaga pengawasan media. Jadi, materi ini membahas UU ITE, UU Penyiaran, serta KPI dan Dewan Pers. Jadi, contohnya seperti sanksi terhadap layanan atau tayangan televisi yang melanggar aturan penyiaran. Jadi, saya memahami dampak regulasi terhadap kebebasan pers. Baik, di minggu ke-10, saya mempelajari tentang komunikasi dalam era digital. Jadi, materi ini membahas media sosial dan perubahan pola komunikasi. Contohnya, penyebaran informasi cepat melalui media sosial saat terjadi peristiwa nasional. Jadi, saya menyadari bahwa pentingnya literasi digital di era sekarang. Baik, di minggu ke-11, saya mempelajari tentang sistem komunikasi organisasi. Jadi, materi ini membahas komunikasi internal dan eksternal di organisasi. Contohnya seperti rapat koordinasian dalam organisasi untuk menyampaikan tujuan. Jadi, saya memahami bahwa komunikasi efektif mendukung kinerja organisasi. Di minggu ke-12, saya mempelajari tentang komunikasi dalam iklan dan pemasaran. Jadi, materi ini membahas strategi iklan dan etika pemasaran. Contohnya seperti iklan produk di media sosial yang memengaruhi keputusan pembeli. Jadi, saya menjadi lebih efektif dan selektif terhadap pesan iklan yang telah diberikan. Baik, di minggu ke-13, saya mempelajari tentang peranan opinion leader. Jadi, materi ini membahas pengaruh opinion leader dalam masyarakat. Contohnya, influencer media sosial yang memengaruhi pandangan pengikutnya. Jadi, saya memahami pentingnya tanggung jawab opinion leader di era sekarang. Baik, di minggu ke-14, saya mempelajari tentang
komunikasi antar budaya di Indonesia. Jadi, materi ini membahas komunikasi dalam masyarakat multikultural. Contohnya seperti perbedaan cara berkomunikasi antar daerah di Indonesia. Jadi, saya belajar bahwa pentingnya toleransi dalam berkomunikasi di era sekarang. Baik, di minggu ke-15, saya mempelajari tentang evaluasi sistem komunikasi Indonesia. Jadi, materi ini membahas tantangan dan perbaikan sistem komunikasi Indonesia. Contohnya, meningkatnya hoaks di media digital sebagai tantangan komunikasi. Jadi, saya memahami perlunya penggunaan literasi dan etika komunikasi pada era yang saat ini, yang dimana penyebaran komunikasi itu sangatlah cepat. Baik, di minggu ke-16, yaitu minggu sekarang, yang dimana saya mengerjakan ulangan akhir semester. Jadi, tidak usah dijelaskan karena inilah videonya. Kesimpulan untuk penutup. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Rama Santi. Om Santi 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 Santi.